Nah itu benar-benar ngejagain neighborhood itu, Godfather itu. Jadi sisi itu yang dilihatin, sisi familialnya gitu, seorang patriark. Digambarkan Don Vito itu kan family man, family comes first, whatever it is. Suara dia sampai sekarang masih dikopi ya, tentang mafia pertama kali orang tahu Cosa Nostra. Nonton Godfather ketiga itu sama kayak nonton season terakhir Broke my heart. Broke my heart, cium The Kiss of Death. Iya. Itu Italian Kiss of Death tuh. Once I thought I was hot, they pulled me back in. Gitu kayak tolak buntu. Come on, play that, man. Halo. Selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Para Retrois, tadi mungkin sempat dengar lagunya enak banget. Gua sampai merinding. Tapi sebelumnya gua kenalin dulu siapa gua. Gua seperti biasa, gua Palur Lebong, dan di samping Eski. Eski. Terus tadi yang main gitar, dan ada di sana juga ada yang pakai topi ini. Bisa diperkenalkan dirinya sendiri? Saya Ari Paloh. Saya Bilal Indrajaya. Oke, selamat datang di studio Retroism Plus 62. Ngomong-ngomong tadi itu gitarnya keren banget itu. Iya, ini Fender apa nih? Bukan gitarnya, maksudnya Mainan. lagunya yang gue tau tuh kayaknya judulnya Speak Softly Love. Speak Softly Love, Itu iya. Speak Softly Love itu soundtrack. Iya. Lagu soundtrack dari film apa ya? Film Godfather. Godfather. Di tim song ya. Tim song ya? Bisa dibilang tim song. Oke, Godfather itu kalau nggak salah itu film mengenai gangster atau mafia. Bisa dibilang ya Sicilian Mafia sih. Sicilian mafia. Sicilian Mafia. Ya gangster juga. Cuman yang gue tahu itu kayaknya banyak film-film mafia yang beredar ya. Mungkin di tahun-tahun itu juga mungkin udah ada apa belum ya? Itu tuh pertama kali dirilis tahun berapa? Tahun 72 ya. Pertama 72, terus yang kedua itu 74, dan yang ketiga agak jauh jaraknya 90. Oke. The Godfather. Itu berarti dari novel ya? Novelnya Mario Puzo. Puzo. Yang Itali juga dong berarti ya? Puzo. Dan ini gangster juga nih? Nggak mungkin. Karena dia pasti akan mati kalau bisa. Ngomongnya begitu loh. Hah? Belum, itu kan dari orang Arab tuh kayak gitu. Orang Sicili kan dari orang Arab. Oke, tapi Mas Adi atau Mas Bilal, bisa ceritakan nggak sebenarnya mengenai kisahnya apa sih? Mas Ade, silakan. Godfather sih sebenarnya mengenai apa yang sebenarnya ada di Italian Mafia ya. Terutama kan orang pasti pertama kali mengartikan mafia itu sebagai ya pembunuhan yang kayak gimana, yang kayak ekstorsi apa gimana. Tapi di sini lebih ke side family-nya, family life-nya kayak gimana, dan apa arti sebenarnya Godfather itu. Godfather itu sebenarnya arti di mana seseorang patriark, ya, bapak gitu, itu mengepalai semuanya gitu, mengepalai daerah di mana dia menjadi patriark. Ya, kalau misalnya ada masalah di neighborhood ini, dia akan ngadu apapun juga, masalah apa, misalnya anak saya gitu, dia nggak bisa menemukan pasangannya, bisa ditolong sama mafia, itu benar bisa ya? Bisa, tapi ya harus kadang-kadang di dalam skopnya mereka gitu, di dalam dunianya mereka gitu, yang dimana itu tight knit community kan di New York gitu ya, kan maksudnya setnya di New York, di sebagai bapak dari semuanya. The Godfather yang itu juga dari ini ya, dari kultur Katolik kan. Sicilian itu kan Katolik, itu sama gimana kultur Katolik itu memberikan kehidupan buat mereka gitu. Jadi patriark itu siapa ya, udah Godfather itu. Dia jadi Godfather banyak orang juga gitu. Kan menjadi Godfather itu kan menjadi bapak yang terhormat sebagai yang ngejagain anaknya seseorang kan. Nah itu benar-benar ngejagain neighborhood itu, Godfather itu. Jadi
sisi itu yang dilihatin, sisi familialnya gitu, seorang patriark. Dimana di situ di Godfather itu diperankan oleh Marlon Brando. Marlon Brando. Si Godfather-nya itu ya. Godfather yang menjadi si Vito Corleone. Vito Vito Corleone. Andolini. Vito Andolini nama aslinya. Nama aslinya. Vito Andolini Corleone. Andolini. Corleone itu nama marganya ya. Bukan, itu nama daerah. Nama daerah. Nama daerah. di Sicily. Nama daerah. Dia tuh pas datang ke New York, namanya Vito Andolini kan. Dia datang sendiri tuh. Di situ dijelaskan di film yang kedua ya. Iya. Dia datang sendiri ke Ellis Island kan. Nah, di situ ditanya namanya dari mana? Corleone. Ya udah namanya jadi Vito Corleone. Oh gitu. Oke, jadi yang kan ini ada, gue nggak tahu ini apa bentuknya, sequel atau prequel kan. Godfather pertama itu kan mengenai Ya, Corleone. udah itu introduce pertama. Introduce pertama. Nah, terus gue lihat di Godfather kedua itu semacam kayak flashback. Ada Jadi prequel itu ya. Untuk diceritain setnya pertama lah gitu. Dia kenapa dia pergi gitu, escape dari Sicily kan. Lihatin di situ gitu sampai dia menuju ke dewasa punya family apa segala itu diceritain semua tuh di situ. Berbarengan dengan keadaan kontemporer pada saat itu. Itu settingnya tahun 40-an bang ya sebenarnya yang present days-nya di present situ. day-nya di Godfather 1 itu tahun 40-an. 40-an. Habis perang aja. Karena Michael baru pulang dari perang kan. Iya. Tapi yang diambil dari novelnya Mario Puzo itu yang Godfather atau Godfather 2 itu juga dari Mario Puzo. Ada novelnya juga. Oh, semuanya. Kecuali 3. Oh, kecuali 3. Cuma 3. 3 bikinan si siapa saudaranya? Coppola Coppola ya. sendiri. Tapi tiga film itu Francis Ford Coppola semuanya Semuanya. menyutradarai ya. Luar biasa ya. Dan kalau nggak salah yang ketiga tuh anaknya main juga. Sofia Coppola. Sofia Coppola. Cantik. Cantik banget. Wah, gila. Dan seorang sutradara yang sangat berbakat di film-film yang keluar setelah itu, waduh, yang dia bikin ya. Si Francis Ford Coppola. Enggak, Sofia. Oh, Sofia, iya. Anaknya. Oke, yang di Godfather pertama itu kan si Don Corleone diperankan oleh Marlon Brando. Nah, terus yang di kedua De Niro. Robert De Niro. Mudanya Jadi si mudanya. Vito Berarti itu Corleone. settingnya sebelum tahun 40-an. Ya. Itu di mana si Don Corleone Baru bikin Genco oil bisnis ya. Oil. Oke. Genco olive. Olive oil. Yang keren sih yang dia balas dendam ke yang bunuh ibunya. Don Bukan Don Tomasino mah Iya. temen ini lupa lagi tuh yang. Ini kita nggak pakai contekan sih. Iya. Di belek perutnya kan. bercerita sendiri. Nah, nggak apa-apa, suruh. Oke, tapi itu 72 film itu memang gimana ya, kalau gue lihat benar-benar kayak yang pertama kali berani untuk menampilkan film-film gangster atau mafia, karena sebelum-sebelumnya kayaknya nggak ada ya. Ada contohnya. tentang Joe Gallo itu ada gang that couldn't shoot straight. Itu ada juga tentang Joey Gallo tuh benar-benar Scarface, ada juga Scarface yang Jim Cagney kalau nggak salah. Untouchables gitu. Untouchables nggak, itu kan Untouchables tahun 90-an. Oh, ini Scarface-nya bukan Scarface yang tahun 80-an ya? Scarface bukan Ada bukan ya? Al Pacino, Bukan Al Pacino, Pacino, ya. tapi Scarface yang tentang Al Capone itu Capone, yang jelas. Jim Cagney yang jadi terus banyak sih, cuman tidak ada yang pernah benar-benar sedetail ini. Yang kalau misalnya The Gang That Couldn't Shoot Straight itu cuman kejadian si Joey Gallo aja pada certain circumstances gitu. Kalau ini kan menyeluruh, bisa tahu gimana kehidupan mafia, gimana mafia nggak seperti yang kita pikirin gitu. Familial banget. Family banget. Makan malam bareng, menghormatinya ini gimana. Sebenarnya saya nggak sefasih itu sebenarnya. Cuman nonton film Godfather itu sebenarnya tajuknya memang film tentang mafia gitu ya. Cuman banyak pelajaran hidup yang bisa diambil tentang keluarga apalagi gitu. Apa namanya, digambarkan Don Vito itu kan family man. Family comes first, whatever it is. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin value atau lesson yang kita bisa dapat dari film itu tuh luas banget sebenarnya. Loyalty, ya kan, segala macam. Itu yang saya suka sebenarnya dari Godfather. Nggak semata-mata melihat tembak-tembakan doang. Itu cuma jadi kayak bonus. Sebenarnya. Bumbu lah. Gitu. Nah itu tadi dibawa lagi kan tentang family. Nah mafia sendiri di Amerika apalagi terutama di New York ada 5 families ya. Jadi family-nya Corleone, ada family-nya siapa lagi? Barzini itu sebenarnya family, mereka itu adalah family gitu. Punya paling atas itu ada bos, ada abis itu underboss, ada consigliere sini, ada capo, captain, ada soldiernya segala gitu.
family. Jadi sebenarnya tentang struktur familial gitu sebenarnya. Gitu. Keren ya. Berarti ya yang ini ya sebenarnya itu kan menarik sekali sampai detail bagaimana kayak roots-nya atau akarnya para mafia itu, bagaimana mereka mendirikan satu kerajaan sendiri di situ ya. Nah itu Mario Puzo pengarangnya. Mario Puzo Dia sendiri apakah memang terinfluence dia, emang dia juga tahu dengan kulturnya Sicily kayak gimana kan, dengan mafia. Dan di Napoli ada Camorra, di Calabrese ada Onorta Societa gitu. Nah dia ngambil secara partikular mafia dari Sicily. Karena kalau misalnya kita ngomong mafia itu udah jadi leksikon di mana-mana kan. Tapi sebenarnya itu unik terhadap Sicily sendiri. cuman dalam cerita ini fiksi ya? Visi, tapi ngambil banyak banget dari unsur yang sebenarnya. Karena emang ada five families kan di New York pada saat itu ada, kalau tahun 40-an tuh ada Genovese family, ada Gambino family, ada Gambino. banyak sih sebenarnya, ada Lucchesi, ada apa lagi tuh. Banyak Bonanno, banyak. Itu ngambil dari situ sebenarnya. Dari Paling nama gangster itu. Oke, saya make up aja deh. Ngarang-ngarang. Ya gila karang. Tapi bukan kehidupan ya, maksudnya keluarga mafia itu memang umumnya di Sicily itu ya di Yang pertama, nah, jadi dibikin secara unik di New York oleh Charlie Luciano, Salvatore Lucania, ya kan? Dibikin dengan gangster Yahudi, Meyer Lansky, Benny Siegel juga ada di situ, Siegel. ada juga itu kalau nggak salah si Baxi itu ya, Benny Siegel. Bugsy Siegel ya, Bugsy Siegel. Baxi Siegel. Jadi ada Meyer and Buck Mafia, Meyer and Buck gang apa lupa gitu. Jadi bersatu mereka itu untuk membuat namanya The Commission. Kalau di Chicago beda lagi, outfit dibilang. Di outfit itu wah Capone lah segala gitu. Tapi Al Capone aslinya dari Brooklyn juga, lari ke sana kan. Jadi itu cara unik adalah punya Amerika. Mafia Amerika itu yang punya five families itu. Gitu. So, ada juga New Jersey family tapi itu kecil. Wah, Yang gue ingat ada film Godfather, itu emang film yang secara itu sinematografi emang dia cantik ya, karena halus banget ya dia bikin. Flow-nya enak banget. Tapi gue lihat casternya, aktorsnya itu kayak James Caan, Robert Duvall dan sebagainya, itu mukanya tuh bukan Itali. Emang mereka bukan ya? Marlon Brando juga mukanya. Bukan. Ketika kita lihat mudanya kan si Robert De Niro tuh mukanya Itali, Al Pacino mukanya Itali. Itu unik loh buat gue pemilihan castingnya ya. Tuh. Dan kelihatan banget ternyata kehidupan keluarga mafia itu sebetulnya complicated gitu loh. Complicated karena terus ada intrik, ada ini kayak gitu. Sebetulnya dari casting ini ya, aktor-aktornya tuh menurut kalian tuh ya Marlon Brando itu emang paling top gak di situ? As a Godfather gitu, dia bisa menggambarkan, menurut lo emang Mungkin dari pertama kali sebelum saya nonton filmnya, saya nonton film itu SD. Dari sebelum nonton kan udah terpapar banyak poster gitu ya bahwa Marlon Brando itu adalah Vito Corleone gitu. Meskipun pada saat syuting dia belum setua itu sebenarnya kan. Dia pakai apa tuh namanya itu? Prostetik jaw apa segala macem. Yang membuat dia tua ya karena dia receding aja hairline-nya sebenarnya kan apa Robert rontok berat receding ke belakang gitu. Itu jadi bekal dia bisa gampang dituain mukanya disulap gitu. Tapi kalau ngelihat sosoknya dia pas menceritakan si Vito tua sih dapet ya. tapi kalian memang pernah membaca bukunya nggak? Nggak sampai kelar. Pinjem Kalau soalnya. Mas Ade baca. Itu exactly like what you see in the movie. Ya sangat bisa apa ya menghidupkan itu karakter gitu. Marlon Brando pas banget dan dia juga emang ada improv sedikit gitu dengan dia kayak dia diem dulu
Just remember that. Apa gitu, dengan kayak gitunya kayak, kok bisa gitu dia stop dulu untuk apa, terus dia hari gini terus ada Dia tiba-tiba pay nunjuk lagi. attention to every little detail itu yang Itu. Terus cara suara dia sampai sekarang masih dikopi sama semua orang. Iya. Mungkin itu jadi apa kalau sekarang dibilang meme ya. I wanna make him an offer he can refuse. Kayak gitu-gitunya tuh. Jadi kayak wah, ikonik dapat banget. Itu aksen seperti itu dapat ya, maksudnya Dibikin itu sama dia. iya makanya Di maksudnya develop sendiri sama dia. sampai akhirnya menjadi kalau orang Italia itu ngomong kayak gini gitu. Ya emang banyak New New Yorker. Italian Iya ya kan? pasti begitu. Tapi emang. aksen Italian American New York keren banget loh. Iya. Apalagi Brooklyn ya. Apalagi iya. Karena sebenarnya yang setahu gue sih emang sebenarnya in real life Al Pacino nggak sefasih itu bahasa Italia sebenarnya. Nggak, kan ada adegan yang dia di restoran pada ngomong bahasa Italia sebenarnya diem mostly. Entah itu dia memang Ketika Solozzo ngomong. selalu ngomong iya. Dan itu otentik loh men. Otentik bener. Ya, otentik yang diomongkan oleh Solozzo bukan hanya Italian tapi Sicilian Italian. Sicilian Italian. Karena itu beda. Ada influence Arabnya. Dan si Aksennya juga beda. Al Pacino kan mostly Dialeknya juga beda. Udah lekin. Al Pacino mostly diem doang di situ kan. Logatnya tuh beda. Bukan logat, dialek. Dialek, oh. Jadi bahasa. Jadi kayak kita denger orang Sunda ngomongin. Orang kan pasti mikirnya kalau nggak tahu, oh ini bahasa Indonesia. Oke. Kalau yang tahu pasti bahasa Sunda. Sunda banget nih gitu. Oh itu kayak begitu tuh, saking detailnya Solozzo ngomong. Tapi gue lihat ya, gue nggak tahu, gue udah lama tuh gue nonton itu film itu, gue gak lupa dikit. Orang Italia yang kita tahu selalu bahasa tubuhnya, terutama tangan, itu main. Itu Di dari situ enggak, ada di situ banyak ya. dari cara gesturnya, cara pembawaannya, airnya gitu ada di situ ada begitu-begitunya cara itu. Kan itu emang influence dari Arab kan. Kan lama Sicily dikuasai sama Arab, lama banget itu. Jadi kayak Spanyol Selatan juga kan, Andalusia dulu apa segalanya. Masih ada ya begini-gini udah. Ya kita aja sekarang ini. Kalau kita nonton bola pun pemain timnas Italia pasti kalau protes begini nangannya. Main. Karena emang apa ya, mereka mengekspresikan dengan tangan kan pasti. Arab pasti kayak begitu. Oke, tapi oke masih ada yang mau nanya. Ya, dan itu menambahkan bumbu yang nggak banyak orang pada saat itu tahun 70-an tahu tentang kultur Italia sebenarnya. Mereka hanya nganggap kultur Italia backward tuh deh. Wah, ini pada greaser kan dibilang mereka, karena kan selalu pakai grease. Rambut tuh pakai grease Minyak. semuanya. Iya. Pokoknya orang Latin, orang Italia itu sebenarnya selalu dibilangnya greaser lah gitu. Karena kan kayak begitu. Ternyata oh begitu, ada sophistication-nya juga ya gitu, kayak ini keren pada all of a sudden ini jadi sesuatu yang keren banget gitu yang mereka saksiin. Pertama kali bener-bener dilihat di situ. Tapi kayak misalnya, gue mau ngomong mengenai how they dress up. Kayak ingat nggak yang scene-nya Marlon Brando yang ketika dia bilang ada tuh yang iconic banget itu kalimatnya yang I want to make an offer. Yang kayak gitu. Dan dia kan pakai baju jas. Dan itu beda banget dengan jas yang kita lihat misalnya outfitnya James Caan atau Robert Duvall. Itu tuh itu hanya creationnya si Coppola atau memang orang Italia kayak gitu? Apa Nah, orang kalau Italia? itu khusus untuk film. Karena pada saat itu kan emang lagi wedding kan, wedding day kan. Connie's wedding. Connie's wedding, Pernikahan jadi anaknya harus pakai perempuan. tuxedo itu. Sebenarnya orang Italia tetap dressnya mereka pasti Keren-keren. immaculate lah, beda dari orang Amerika biasa gitu. Dan mereka juga pasti ya semua fabric yang mereka pilih banget tuh fabricnya kayak apa, dan mereka tahu sebenarnya ada certain feminism yang ada dalam maskulinitas gitu, yang dibawa oleh orang Latin ke Amerika. Bahkan nih pada tahun 70-an itu mafia Italia membawa mafia Italia asli, dibilangnya Zips. The Zips itu orang asli Sicilia yang nggak pernah di Amerika gitu, untuk jadi hitman mereka. Itu orang-orang tukang bunuh orang, tapi dia ngebawa udah male purse. Jadi gila male Keren purse. banget. Dan duduk begini nih, duduk mereka begini. Pesen udah kopi gini, minumnya apa gitu. Tapi udah itu macan semua. Jadi ada certain mix yang kayak orang Amerika sendiri yang WASP, yang White Anglo-Saxon Protestan, banyak di mayoritas Amerika nggak pernah lihat itu. Betapa
bisa di-mix ya gitu maskulinitas dengan feminitas. Kayak male press begini Iya. jalan. Yang sekarang orang Indonesia kan juga sering ya pejabat-pejabat pakai male press gitu. Ada dari sananya juga. Jadi itu benar-benar kultur yang Godfather itu ngebuka banget gitu. Ya makanya Eye opener banget. kelihatan sophisticated. Sangat, Film itu tuh benar-benar kelihatan sophisticated karena in all aspect gitu diperhatiin. Sangat detail. Dan gue suka banget tuh scene yang Marlon Brando yang ngomong itu tuh agak gelap gitu ya, di ruangan yang agak gelap gitu terus dengan Dan satu lagi ketika siapa dulu Pak gue namanya nih itu tuh Siapa? dia masak Ini Clemenza. Clemenza. Pat Clemenza. Fat Clemenza dia masak terus dibilang sama Michael come here I want to teach you how to cook. Ya. Tuh Ya. laki Iya. semua great men cook for the family itu laki. Itu kultur yang nggak banyak orang Amerika mau maco-maco kan. Iya. Diperkenalkan di situ. Udah bikin ini, ada ininya olive oil ada ini cari Masak ya. Iya benar. Itu tuh yang bikin familial dan tapi beda gitu. Iya. Perspektifnya beda. Tapi sebenarnya ini kesuksesan dari film Godfather yang semacam kayak breakthrough di dalam film gangster ini memang karena besutannya si Francis Ford Coppola itu ya. Dan dia pun sendiri juga orang Italia ya. Sangat. Dan bantuan dari para castingnya tadi itu. Bantuan dari mereka yang juga nge-develop itu. Punya ide masing-masing yang akhirnya ke-develop gitu. Dan memang castingnya, maksudnya apa pemeran-pemeran itu kebanyakan memang dari orang Italia. Maksudnya turunan Italia di Amerika ya. Siapa yang mestinya jadi Sebenarnya ini yang saya tahu ya. Jadi kan Michael itu diperankan sama Al Pacino, kemudian Sonny itu kan sama James Caan, kemudian Tom Hagen tuh Robert Duvall segala macam. Awalnya setahu saya tuh yang awalnya casting untuk jadi Michael tuh James Caan sebenarnya. Oh ya? Iya. Kemudian si Michael itu jadi si Santino itu Robert De Niro tadinya si Tito muda. Jadi memang awalnya nggak seperti yang kita lihat sekarang gitu. Sebenarnya kan dulu kan Al Pacino juga nggak begitu diinginkan sama timnya, tim film itu sebenarnya kan. Cuman si apa namanya Francis Fordnya pengen banget sama si Al Pacino karena Al Pacino itu lahir tahun 40, itu film 72. Udah 30 sebenarnya umurnya. Dia nggak yang muda-muda banget sebenarnya. Entah mungkin Michael kan anak apa namanya adik kan. Dia nggak bontot ya. Sebelum Connie, cowok yang bontot dia kan sebenarnya kan. Mungkin si yang harusnya di cast dia yang lebih muda dibanding itu. Tapi ujung-ujungnya untungnya Michael si Al Pacino yang main. Karena mungkin dia punya gitu. visi ya, kayak si Francis Ford Coppola punya visi bahwa ini orang dari kalemnya dia ini akan menjadi head of family one day. Jadi tiba-tiba nge-develop gitu. Nah, awalnya dia bilang metamorfosisnya gitu. yang pas dia sama Kay ngomong, it's not me, it's my family. It's my family. Dia ngomong gitu awalnya, it's not me, it's my family. Ya, itu. Ujung-ujungnya dia. Gue yang kagum tuh ya bagaimana Coppola akhirnya kalau tadi kan dengan Robert De Niro yang harusnya James Caan yang jadi Michael, terus Robert De Niro sebetulnya nggak dihitung ya. Pada saat itu dia belum main. Maksudnya belum diinin. Ketika yang di kedua si Robert De Niro menjadi Tito muda. Itu buat gue tuh gila ya, dia bisa mendapatkan aktor yang kira-kira ini mirip lah gitu. Keren. Itu hebat tuh. Gue tuh gak bisa habis pikirnya gimana. Film itu emang benar-benar istimewa. Dan pada saat itu kan Robert De Niro yang pada kedua, dia harus bisa menjadi lucunya Marlon Brando. Iya kan? Dia harus bisa membawa karakter itu kayak Marlon Brando muda tapi ya dengan cara gitu aja udah ngomong udah suaranya. Lagi-lagi itu adalah hal yang awalnya diimprove oleh Marlon Brando. Iya. Sampai jadi direction. Direction. Harus seperti ini. Keren banget. Ya gimana, di situ juga ada pertentangan batin ya antara menjadi seorang pendampingnya seorang mobster gitu ya. Kan kelihatan tuh di
Diane Keaton ya kalau nggak salah yang jadi. Kayak Iya kan? Kayak Benar. Itu tuh kayak itu gila. Oh ya tadi perlu di rewind ulang tuh kan. Kan si Bilal cerita tentang bagaimana metamorfosisnya si Michael Corleone menjadi head of the family. Coba ceritain Enzo Baker, keadaan yang di rumah sakit Oh, iya. setelah bapaknya ditembak. Michael itu kan sebenarnya kan baru pulang perang ya. Dia Navy dia ya. Marine gitu. Awalnya dia bilang sama si Kay waktu itu, ini tuh bukan gue, ini it's my family, it's not me. It's the whole thing, gue bukan bagian dari ini. Gitu. Sampai akhirnya situasi mengharuskan dia untuk terjun. Jadi yang kami suka dari film Godfather itu mereka pay attention to even the smallest detail. Ini detail yang gila banget. Ini correct me if I'm wrong, teman-teman, kalau ada yang tahu. Ada scene ketika Vito itu lagi dirawat di rumah sakit. Kemudian setelah ditembak yang lagi di depan toko buah kan. Kemudian si Michael sama Enzo the Baker itu jaga di depan. Kemudian Michael ngomong gini sama si Enzo. Tangan lu taruh di coat aja. Itu yang waktu Robert De Niro kan yang Oh, sebuah yang pertama ini. Oh, itu yang pertama. Pertama, katanya gini, sembunyikan tanganmu di coatmu. Gitu. Jadi orang-orang pikir lu bawa beceng. Beceng lagi. Karena mobil yang di situ yang mau ngebunuh Si itu kan pasti masih kelihatan. masih mau coba nyoba. Solotso, orangnya Solotso. Yang tadi ngomong pakai dialeksis ini tadi. Taruh tangan lo di coat. Mereka berdua nunggu di depan. Ngerokok lah mereka. Enzo the Baker ini ketika ngerokok tangan gini. Takut banget. Karena dia kan baker, dia cuma bikin roti kan. Dia takut banget tangannya begini. Ketika Michael bawa hidupin rokok, biasa tangannya. Itu the moment dia realize kayak, oh ya, I was born for this. Dia nggak takut. Gue nggak takut, men. Itu bahkan sebenarnya, Bang, ini menurut gue ya, ketika dia diharuskan ngejaga depan rumah sakit, itu momennya lebih menakutkan ketimbang dia harus mengeksekusi McCluskey. Iya. Karena ketika lo harus mengeksekusi, udah ada power di situ. Gue tinggal tembak doang. Dia malah lebih takut ini ketimbang, dia malah ketika dia gak punya power di situ, maksud belaga-belaga ini, dia malah gak takut. Enggak. Ketika dia ngidupin ini sebenarnya ngidupin si Enzo kan setelah mobilnya lewat tangan gini nih. kan wah takut langsung tremor kan gitu. Gini. Michael bisa aja. Terus dia gini. Enggak, gue gak gemeteran. Itu gak banyak orang perhatiin Gue tuh. ingat itu scene. Dia gini kan. Iya. Terus dikasih ke Enzo itu. Di situ dia realize bahwa gue emang ternyata lahir untuk ini. Gue gak takut deh. Gitu. Tapi pas dia nembak si McCluskey. itu keren sih, Bang. Pesannya apa? Don't drop the gun. Iya. Lu apapun terjadi jangan ditinggal pistolnya. Habis dia tembak, sama ikonik banget sampai sekarang. Ini ngaruh ke saya ya. Setiap ngelihat kloset yang ada apa? Itu apa namanya? Flashbox itu flashnya yang di atas tuh. klasik tuh. Iya. Setiap kali ngelihat pasti mikir ada pistolnya nggak ya? Ada satu di Surabaya hotel yang itu ada yang buat apa bendera dirobek Majapahit. birunya. Majapahit. Itu masih gitu klosetnya. Flashbox. Oh saya pernah foto itu. Pencoretan Sama bendera udah tuh. biru ya. Gini bisa nyari gitu belakangnya. Oh iya. Wah. Ya siapa tahu kalau ada yang mau ke Surabaya. Gitu. Tapi Pura-pura jadi Michael Corleone. Majapahit juga settingnya mendukung banget tuh kan. Oh, sangat. Oh keren. gue masih inget ya film itu. Gue udah agak samar-samar soalnya. Dan kenapa itu attention to detail satu lagi? Kenapa si Solozzo sama McCluskey dibunuh di restoran? Itu emang Italian style. Karena siapapun juga bos deserve the last meal. Jadi kenapa? Oh, oke. Itu suatu penghormatan. Kenapa Solozzo ditembak di restoran itu? Habis Karena makan ya? habis makan. Karena siapapun juga deserve the last meal. Apalagi dia bos. Solozzo kan juga bos. Dia kapo walaupun dia kapo ya. Tapi tetap bos ya. Itu salah satu Italian style. Dan Raba itu selalu di restoran. Orang Italia kan kalau makan malam-malam banget kan. Ya, gitu. Tengah malam Supper, ya? baru mulai makan. Ih. Dan semua bosnya biasanya selalu ini belakangnya ini nih. Dinding. Back to the wall. Jadi dia bisa tahu siapa yang masuk, come and go, and dia bisa tahu itu. Oh gitu ya? Misalnya. Kirain
Makanya gue kalau makan di restoran, milih selalu Dia bisa ngelihat kan. Bisa ngeliat ya? itu karena itu juga. Nggak pernah begini nih, belakang gua nggak dapat, nggak pernah. Selalu milih gitu juga. Karena itu juga menghindari kalau ada yang berlari di belakang gitu kan. Iya, walaupun siapa mau nembak gitu, insya Allah. Gitu. Insya Allah nggak ada lah. Jadi kalau ngomongin 1-2 ya, Godfather 1-2, kenapa sih jaraknya tuh jauh banget sama yang ketiga gitu? Karena nggak ada planning lagi, karena Unplanned nih sebenarnya. Harus menunggu Al Pacino tua gitu. enggak juga sih, itu emang udah kayak idenya si Coppola aja kali yang mungkin, ini kayak tanggung nih gitu. Paling yang kedua tuh udah pas udah gitu. Udah that's it. Iya, harusnya udah berhenti di situ. Banget udah gitu. Walaupun ya pada yang ketiga ya akhirnya yang introduce Vincent kan, Vincent Corleone, Andy Garcia, Garcia, itu oke lah. Tapi karena ada yang ketiga jadi banyak orang yang rewatch yang pertama lagi. Iya. Untuk Mungkin dari trivia atau Easter egg yang ada di pertama karena banyak. Tapi epic nggak? Yang kalau ketiga gue nggak nonton. ya Tapi paling ya epic kalau nggak? kalau yang ketiga sih yang itu yang paling banyak diingat sama orang ya. Michael nangis. Enggak ya, yang ini Once I thought I was hot, they pulled me back in. Pakai kardigan merah kan, they pulled me back in. itu doang itu yang paling ini. Udah hafal ya dialog-dialognya. Hah? Banyak waktu luang soalnya nontonnya Soalnya dia. tiga tuh gue nggak nonton. Iya. Yang ketiga itu sebenarnya mungkin kan yang pertama, kedua meskipun tidak melulu tentang tembak-tembakan itu kan banyak actionnya sebenarnya. Mungkin dan yang kedua tuh udah keren banget anjing gitu udah pakem. Tiba-tiba yang ketiga Tragedi yang paling dahsyat yang kedua itu, Yang gimana abang dan ade bunuh. Iya. You broke my heart. You broke my heart, cium the kiss of death. Iya. Itu Italian kiss of death tuh. Makanya paling hati-hati Gini kan? itu dicium. Nah pernah terjadi juga dari fakta ketika Joe Valachi itu informan yang paling terkenal membuka tentang mafia pertama kali orang tahu Cosa Nostra. Itu kan Joe Valachi tahun 61 tuh hearing apa gitu, dia ngebuka akhirnya pada itu karena kiss of death dari Vito Genovese. Vito Genovese itu bos di penjara, waktu mereka di penjara bareng, paling Vito Genovese cuman pengen mau ini teman lama gua nih. Cuman dia mikir, wah kiss of death gua mau dibunuh sama dia nih, sama Vito Genovese, kenapa nih gua nih? Nah, pada saat itu dia jadi informan langsung. Pikiran mana-mana deh. Pikirannya kemana-mana, udah overthinking. Gitu. Nah itu akhirnya pada saat itu dilarang suruh commission, lo jangan sembarangan ngukis orang. Siapapun juga jangan. Kalau orang Italia tetap aja kan takut. Oh iya. Kayak orang Kayak Arab. Memang begitu. Nah, cuman jangan pernah pakai bibir lagi. Waktu itu Vito Genovese mungkin kena kali bibir ya itu Langsung aja ya. jadi kayak begini. Nah itu sebenarnya fakta itu. Nah ketika Alfredo dicium sama Al Pacino gitu kan. I know it was you, Fredo, you broke my heart. 2 kali ngomong you broke my heart, Terus sampai gini kan, Fredo-nya kan Takut banget ya. takut banget. Wah gila, mati gue ini udah. Lu tahu. Dicium. Iya. Kiss of death. Itu yang kedua udah. Tapi sebenarnya saya personally suka yang ketiga sebenarnya. Karena banyak juga scene ikonik yang keren gitu ya. Kayak gimana Michael nangis tanpa suara. Wah itu Pas anaknya itu sampai sekarang kerekam di kepala aku nggak bakal lupa tuh. matanya gitu. Matanya gitu. Kemudian Great horror. seorang Michael Corleone matinya begitu. Cuman di kursi gitu. Jatuh. Itu di sini nggak pernah hilang. Dan Andy Garcia keren banget. Nah itu yang pertama kali saya nonton yang ketiga. Jadi Godfather tuh selalu dikasih sama bapakku. Ini adalah film terbaik sedunia. Warisan deh. Warisan. Dan anak. Anak SD disuruh nonton film itu. SD kelas 4. Ini film bagus banget. Ibuku, jangan. Oh enggak. Anak laki harus nonton ini. Nonton satu. Ketika yang ketiga, kata bapakku gini, coba nonton yang pertama dulu. Lagi. Nanti kamu tahu itu Vincent itu siapa. Nontonlah yang pertama. Sebenarnya ini bukan suguhan tayangan buat anak SD sebenarnya sih. Cuman at time saya nonton anyway. Kamu perhatiin ketika di nikahannya Connie, Sony kemana? Di belakang pintu. Di belakang WC, di belakang pintu. Sony Corleone itu affair sama seorang perempuan. Itulah Vincent
lahir dari situ. Jadi memang itu yang membuatku nggak bisa bilang I hate the third one gitu ya. Keren buat Karena akhirnya hasilnya si Vincent kan. Vincent karena keren banget. Berarti kalian anggap bahwa yang ketiga itu as anti klimaks atau klimaks, or this is another story? Another story sih. Another kayaknya. story. Another story. Karena secara struktur di perihal mafianya ya, nggak gitu konkret. Ah, Kayak sunnah lah, Bang. Oh iya. Sunnah aja itu. Sunnah. Iya. Jadi ya benar. Satu sama dua yang kudu Ah, iya. Iya. Ya, wajib ya. wajib. Iya, iya. tapi menurut Gilang tadi dia bilang memang tidak mengecewakan, memang bagus juga film yang ketiga. Decent lah, bagus lah. Nggak yang satu kedua ya memang ya. Cuman yang ketiga ya decent lah. Sorry, berarti Mario Puzo hanya 2 film itu dari satu novel atau 2 novel? Dari satu novel itu. Satu novel. Nggak ada plan untuk yang ketiga itu. Yang cerita ketiga itu nggak ada. Gue nanya nih, wild guess aja. Iya. Mario Puzo kalau bikin yang ketiga itu kayak apa, bisa kebayang nggak sih kalian? Wah, kartu susah itu. Atau mungkin dia Iya, maksudnya apa yang penting gitu di situ, emang akan harus di ada. atas Ambil. Tapi kalau menurut kalian itu yang terbitnya Godfather ketiga itu sebenarnya sesuatu hal yang dipaksakan nggak sih? Ini pribadi ya. Pribadi. Sedikit iya dipaksakan. Dipaksakan. Karena ini suka sesuatu yang gantung itu suka gitu kan ya. Misterinya dapat. Romansanya dapat. Dan emang yang satu dan kedua tuh mistisismenya kan ada banget. Rasa itu tuh mistis itu. Wah, lampunya apa segala keadaan ini. Sepia tone-nya gitu. Tony. Di yang ketiga keadaannya tuh biru banget. Ternyata biru gitu, kayak terlalu suram gitu. Walaupun yang satu kedua tuh suram juga, cuman suramnya Beda ya. beda, sepia tone kan. Tapi tanggapan dari para Godfather fans dengan Nggak ada yang suka yang nggak tiga. ada yang suka ya? Ini kalau saya pakai perumpamaan yang lebih modern lagi, nonton Godfather ketiga itu sama kayak nonton season terakhir Game of Thrones. Kalau ada nonton Game of Thrones di sini, ya udah, nggak gitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi kita ya nonton aja. Tapi benar kata Bilal juga tadi, boleh untuk generasi yang nggak sempet menyelam ke 1 dan 2 untuk belajar lagi gitu. Dari itu bisa Dipancing. ke situ gitu. Banyak Untuk ke yang situ. nyambung. Oh gini, Iya. gara-gara ini toh awalnya gitu. Sama memang itu sih mungkin kalau aku ditanya kenapa? Karena yang ketiga tuh banyak scene-scene yang bagus sebenarnya. Bukan yang memorable gimana ya, cuman eye pleasing aja. Kayak ketika Michael ketemu Kay lagi, good to see you Kay, yang Iya, itu terus jalan bareng berdua. ditawarin kue, mau kue nggak, yang di Itu sih indah sih. itu indah. Terus kayak dia bilang, ada Al Martino nyanyi kan, mau request atau nyanyi dong? Enggak, gue mau ini dengerin Tony Bennett, My Tony Bennett Records kata dia kan. Kayak, itu sini kayak wah keren gitu. Dan Al Martino itu portrayal dia Johnny Fontaine itu tengahnya dulu. My favorite character itu Johnny Fontaine. Tapi bener sih, kayaknya kalau gue lihat yang 1, 2 itu visualisasinya itu kayaknya udah sedikit memang bukan Amerika banget, kayak Eropa gitu ya, dark gitu mungkin ya. Tapi yang ketiga tuh kayaknya udah American banget ya. Bener ya? Udah terasa kayaknya lebih kayak apa ya? Ya kayak tadi lo bilang kan tadi apa? Terlalu biru. Kata Bang Adi tadi. Terlalu biru. Iya. Secara visual biru, warnanya biru. Kayak suram biru, nggak nyaman gitu. Gitu ya. Tapi ketiga-tiganya itu mereka dapat Oscar ya. Iya. Dapat ya? Gak tahu, yang gue tahu sih yang Godfather pertama tuh Best Picture loh. Kami nggak bawa contekan. Marlon Brando nggak datang itu ke yang orang Indian yang represent kan? Oh gitu ya. Tahu nggak itu? Ya gue dengar. Marlon Brando nggak datang. Nggak datang. Dia nggak datang untuk nerima Oscar ya, dia nggak mau. Yang datang akhirnya perempuan Indian itu, sampai si John Wayne pengen ngebunuh tuh perempuan Indian itu. Karena treatmentnya Amerika selama ini terhadap kaum Indian kan. Ya, gitu. Dia jadi di snap Oscar sama dia nggak mau datang. Ada 2 sih yang menurut aku dapat Oscar selain Marlon Brando. Ada dulu namanya George siapa itu yang main Patton, itu dia juga nggak mau datang.
Oh, si itu. George Scott. George Scott. Jersey Scott kan dia nggak mau datang juga kan? Ya. Ada 2 ya. Marlon Brando. Tapi gue mau nanya lagi nih, ini mengenai si aktor ya. Ya gue nggak tahu ya. Marlon Brando sama Al Pacino. Kalian lebih seneng walaupun dua-duanya tuh bagus mainnya di situ, tapi sebetulnya yang lebih dapet dia sebagai seorang Godfather. don gitu, Godfather, ya. seorang mafia. Siapa? Marlon Brando atau si Al Pacino? Aspeknya beda sih. Kalau misalnya Marlon Brando kan yang ngebawa seorang bapak itu yang penuh wibawa, yang penuh karisma, yang kita juga look up ke dia, yang apapun juga kita bergantung ke dia. Gitu. Almost godlike. Itu bagi orang Italia. Gitu. Wah gitu lihat. Itulah. Tapi ketika wibawanya Michael Corleone keluar pada saat dia siapa suaminya Connie? Si yang digebukin sama Michael, Iya. lupa namanya siapa tuh? Dia keluar dengan kopinya gitu, terus dia keluar untuk diam doang gitu ngeliatin gitu. Wah itu magnificent, itu maksudnya pada saat itu gila, ini orang telah menjadi bintang udah gitu, terang banget gitu, dengan dia diam doang gitu ngeliatin gitu. Jadi balik lagi badannya. Bener-bener Pakai pemain topi. watak banget ya. Wah di situ bilang cepet banget tuh chefnya dari pertama, jadi cuman anak yang di sama Sony digini-giniin. Pelakinnya. Jadi ngomong, lu mau bunuh apa? Lu apaan lu bunuh? Gitu, buat apa? It's business gitu. It's not about it, it's business gitu. Think about apa sih itu yang dia ngomong dia mau gue bakal bunuh Sollozzo nih. Terus ini anak mau main apaan sih, dia ngomong ke Tom Hagen nya ketawa. Anak kecil tiba-tiba jadi begitu. Satu itu bisa hebat banget. Gue It's personal gitu. It's personal. It's personal. Yang udah bonyok deh. Iya udah bonyok. Lagi duduk gini kan. Ditonjokin. Digebuk. Bonyok sini bonyok lucu banget. kalau James Caan kan di situ kan sebagai orang yang gelisah kayaknya Hot-headed tuh. banget. Gampang Gitu. banget ini. Terus Robert Duvall beda lagi gitu. Oh itu. Dia berkeras juga itu Robert Duvall itu ketika dia nyamperin Jack Waltz. Buh, Gila itu tuh. Yang ini kartun. yang sutradara. Saudara Jack Waltz. Jack Waltz. Nah itu ada juga fact gitu, fun fact juga. Pala kuda yang di itu kan ikonik banget kan. Iya, kartun Si itu. kartum kan. Itu kuda asli. Dia dibeli sama Coppola dari perusahaan pembuat lem. Kan dulu kan lem kan bikin dari kaki kuda, dari kikil. Iya. Tapi si Jack Waltz nggak tahu kan, Jack itu Waltz pala nggak kuda tahu. asli, makanya Itu kalau bakal kita ada kuda, ada kuda nih, tapi ya kuda bohongan lah, pasti kayak gitu. selimutin. Beneran. Teriak tuh, Beneran ada kuda asli, pala kuda asli. dia, itu kan dan itu selimutnya kan bahannya iya, sutra gitu kan, iya. sutra. Jadi pas dia buka tuh sutranya udah berembes merah gitu. Kayaknya dia baru ngeh ya. Wah brengsek, pala beneran nih kayaknya. Itu teriak beneran. Jack Waltz teriak beneran itu. Kalau gue tuh waktu lihat scene itu tuh gue pikir kepala manusia gitu, ternyata Oh kuda. gak sudah. Oh kalau kepala manusia Beda gue- film udah beda Langsung film. Langsung beda tuh puter langsung. Kita langsung nganggap itu film ya jadi cheesy. Oh, iya. Ini kelas banget karena dia cinta banget sama kartun kan. Dia sebut harganya kok ini kartu Iya. 6,000 atau Iya. berapa sih? Waktu itu Tahun masih segitu. tahun 40-an lagi. Tapi nih kayak misalnya bentuk ancaman dari seorang mob gitu kan. Kalau di film-film ada beberapa yang ya ngirim kuping Ikat. lah dan sebagainya itu. Is it typical mob movies atau enggak? Enggak terlalu terlalu brutal kalau ngirim-ngirim kuping apa segala itu Latin. Oke. Kalau Latin begitu, kalau misalnya Italia enggak ya dengan simbol-simbol seperti itu ya. Ikan, Ikan. Sleep with the Fishes. Sleep with the Fishes gitu yang si siapa ya? Lupa lagi namanya. Gak ada bocor naik kan? Bang? Iya. Yang dia sebelum membunuh pakai ini kan, pakai vest, bulletproof vest. Terus pas dikirim ini buka tuh bulletproof vest, Ikan. ada ikan. Artinya dia udah mati dibuang ke laut. Ih, Kayak gitu. Sama cara you have
to read symbols. Ya, you have to read between the lines itu. Pengen banget, karena SD ngeliat Luca Brasi dibunuh kayak gitu. Luca Brasi. SD loh, yang gini. Wah, itu agak traumatik sih, Iya. anak SD. Sama kayak barang ada kena student paper tuh, cuma SD. Tapi Gak sepatutnya nonton semudah itu. lalu Oke, dari sekian banyak film itu termasuk bisa dibilang film gangster atau film mafia? Family. Family ya. Family movie. Family. Ya, family movie. Family movie. Nah, tapi kalau yang film-film gangster lain itu sebenarnya ada yang sekelas kayak Godfather nggak? Goodfellas. Goodfellas. oh Scorsese. iya, Goodfellas. setuju. Goodfellas karena itu strukturnya benar semuanya dan itu kejadian sebenarnya. Jadi sebenarnya. Karena Henry Hill ada, ya kan? Itu kaliber ya, Goodfellas itu apa? Oh, di John atas. Pesci. Ya, ini Godfather nih dia di sini. John Pesci keren sih. Main Home Alone ujung-ujungnya. Iya. Jadi penjahat Home Alone. Tapi itu semuanya memang muka Itali semua tuh. Si Pesci. ini Goodfellas. Goodfellas. Nah Henry Hill bukan dia. Si Ray Liotta, maksudnya di karakter di situ Henry Hill, bapaknya itu orang Irish. Hill Oh, makanya namanya oke, kan. oke. Ibunya Sicily. Ray Liotta. Pas gue main di Beer Garden tuh, Bang Ade bilang, lagu ini buat Ray Liotta. Oh iya, karena Ray Liotta meninggal Di hari itu kan. terpukul banget. Wah itu gila banget. Tapi sadis ya film Goodfellas itu lebih sadis. Scorsese pasti sadis. Scorsese terkenal dengan begitu dia. Ketika Joe Pesci ditembak kan, Iya. pecah ininya kepalanya. Bener. Sadis itu. Tapi kalau lo disuruh milih, lo lebih suka film mob yang seperti Godfather apa Goodfellas? Kalau lo disuruh milih ya, Susah. Godfather sih kayaknya. Godfather karena tetap Godfather. karena kita kayak dipeluk gitu. Di Godfather Hangat gitu. lagi mas sebenarnya. Itu Ini film, dari kekeluargaannya ada gitu. iya itu film yang sebenarnya hangat untuk ditonton sebenarnya sih. Cuman memang harus gila ya nontonnya. Harus kayak, gila. Harus melek aja. Kalau Goodfellas itu terlalu apa ya, kalau yang kayak scene terakhirnya Henry Hill dikejar-kejar tuh gara-gara kamu Scorsese kan juga gila kalau misalnya ngedirect tuh ya. Keringetannya apa segala, itu ikut keringetan kita jadi gak enak, aduh gila nih kayak kejar-kejar apa kan kita, ini mau bayar PLN kan, rasanya begitu, itu benar-benar kerasa gitu, kejar-kejar gini ngeliatin helikopternya begitu, terus lagunya dibikin kenceng Kalau kayak gitu. Godfather tuh hangat. Hangat nggak ada rasa gitu, itu cuma rasa mistiknya doang tuh, mistisismenya tuh kan kuat gitu. Rasa kayak ngeliat, wah nih father figure yang gue mau jadi kayak dia gitu. Kalau yang gue rasa bang, nonton Godfather itu bisa membawa kita jadi kayak, gue pengen keren gue pengen berdandan kayak gitu. Ini juga ada apa ya, Godfather tuh banyak memberikan impact yang signifikan sekarang. Cara berdandan, cara berbicara, gimana kita harus respect sama family. Kalaupun Family comes first, apapun itu. Never take sides. Anyone against the family ever again. Against the family itu dia ngomong ke Fredo. Fredo. Ini banyak moral value juga sebenarnya. Kayak cowok tuh ya family comes first. Itu keren banget, banget. Kalau yang kalau ngeliat Goodfellas pengen jadi kayak siapa, itu berarti dia udah kriminal kan. Kalau di Godfather lu gue pengen seklasi itu, seklasi kayak Michael Corleone, pakai apa kayak Vito, kayak gimana, pengen klasi kayak gitu. Kalau di Goodfellas gue pengen kayak Joe Pesci, lu pengen kriminal gitu. Pengen rampok deh. Kalau gue ngeliat Godfather itu ya seperti lo ngeliat gimana sih orang yang kelihatannya chic gitu dengan pakaian yang seperti itu, orang tuh nggak nyangka bahwa dia itu ya seperti itulah, maksudnya mob. Tapi memang eranya Tapi waktu itu emang udah. ini apa kulturnya tuh masih bagus gitu loh. Zaman tahun 40 di mana cowok pakai topi, ibu-ibunya juga berpakaian seperti itu. Fabrizio Fabrizio. itu orang keren. Cara berdandan Michael pas di situ, di Sicily itu kan, itu berpakaian summer style yang keren. Pakai vest doang. Ya vest doang, topi. Iya. Topi lu bang itu bang, topi pendek Sampai gitu kan. bisa kelihatan kan kalau misalnya fashion zaman dulu itu jasnya Pakai kayak homburg. iya, Homburg. Jadi bukan fedora doang tuh, homburg yang brimnya tuh ke atas. iya
Pemburuk tuh, kayak gitu. Ya kayak gitu lah. Gitu. Siapa nama istri pertamanya Michael? Yang di situ? Nah, Apollonia. Apollo. You promised to be. Kayak penyanyi Tuesday. Karena dia keturunan, karena di Sicily, gila tuh, detailnya di Sicily banyak banget keturunan Yunani. Oh, Apollonia oke. tadi Yunani banget ya. Apollonia namanya Yunani. udah Apollo ya. Iya. Jadi di situ bahasa ada Grek, kayak Italia. Itu kan lebih Greek daripada Italian kan kayak gitu. Iya, iya. Itu jadi Apollonia tuh I can orang speak Greek. English, Mak. Son, man. Itu, Tuesday. pasti begitu tuh. Ah, gimana itu sih door meledak. Iya. Menarik ya. Apollonia no. Iya. Itu adalah nude scene pertama yang saya lihat di film. Iya, iya. Apollonia? Iya, Apollonia. Iya, itu Iya, nude scene kan ada dia. nude scene. Malam pertama. Malam pertamanya ada. Tapi nggak Nggak jorok vulgar. ya. Nggak vulgar. Itu tetap Ya kayak ngeliat painting. iya kayak painting gitu aja gitu. Indah ya. Indah. Fabrizio. Ya Allah. Tapi gue dengar yang Godfather ketiga yang tahun 94 banyak kritikus yang kurang suka karena anaknya si sutradara ikut main. Itu gimana tuh ceritanya? Itu kayaknya suatu Masalah nepotisme udah sangat sangat kemana-mana. Bukan di luar, nggak di sini, nggak di luar ya. Udah pasti. pasti Tapi cantik. ya. Tapi itu Oke, siap. Ya tuh. Gue nanya, nggak tahu ini minta pendapat aja sama dari adik yang bilang. Gue sempat baca bukunya ya, terus diterjemahkan gue nonton film. Atau koreksi kalau salah. Ada yang hilang dari buku itu sudah apa namanya feel di bukunya itu ada yang hilang. Kalau baca buku itu kayak sadis banget gitu, kayak apa ya? Tapi setelah kita lari ke film, ternyata indah, beauty gitu loh. Kejamnya itu nggak kejam action yang seperti kita lihat. Tapi kejam yang kita dapat, kejam itu dapat dari keindahan dan apa tadi tentang film itu. Benar nggak pendapat seperti itu? iyalah. Gimana cara Coppola ngebawa itu ke film kan, menerjemahkan itu ke film gitu dengan visualnya kayak itu sebenarnya kan visual poetry kan, Iya. ya, itu kan puisi yang bervisual gitu kan, gimana. Kalau di kata-kata itu kan dia harus menjelaskan secara detail pasti gitu. Nah itu bisa diwakilkan dengan visual, dengan tone, dengan musik, dengan angle dan pada saat itu Coppola benar-benar memilih angle yang pas. Tone yang pas, pasti setelah post pro musik yang pas gitu. Dan gimana caranya aktor itu membawakan itu gitu. Kayak gitu. Iya. Dan kejamnya dapat ya. Nah, apa? Actionnya menurut gua tuh action paling Iya. best. Iya, ketika Harus dodol dan iya, ketika Vito balas dendam ke pembunuh ibunya itu apa kurang kejam sebenarnya. Tapi secara visual itu aesthetically pleasing untuk dilihat sebenarnya. Indah. Angle dari jauh dikit lagi. Agak iya. Agak jauh. Bahkan ketika ibu Vito ditembak sama mental itu kan indah sebenarnya. Itu sih indah banget sebenarnya. Tapi itu that's brutal sebenarnya Iya, kan. sama kayak Bilal tadi kan. Yang ketiga apa yang keempat yang dia nangis di tangga. Ketiga, iya. Tiga. Itu kan scene the best lah. Iya. Itu scene the Iya, best lah. Belum bener ada yang banget. lain sampai sekarang gitu. Nggak pakai suara nangisnya kan. Itu kekejaman. Gitu loh. Anjing itu keren banget. Ngajak kita ngerasain itu. Iya. Itu luar biasa sih. Kalau buat gue kayak nggak tahu. Kalau buat yang lain. Iya benar setuju banget ya. Film itu emang menjadi legend tuh selain karena Coppola, aktor-aktornya juga Oh, iya. tepat Iya. gitu. Karena diberi apa ya, artistic freedom gitu sama Coppola juga untuk ngedevelop karakter itu gitu. Gimana lo rasanya ini kayak begini, gimana kan disuruh berempati terhadap karakter itu. Gitu. Memang casting yang hebat banget. Gitu. Fredo juga menjadi Fredo yang sangat pas gitu. John Cazale. John Cazale. yang ada segi botak itu ya. Ya. Iya. Saya yang KKN ya di ujungnya. Iya. Saya yang KKN di ujungnya. Itu adalah film yang nggak bakal ditonton sama nyokap gua tuh. Ada satu lagi pertanyaan yang menarik. Ini kan film ini kan tahun 72 di publish kan 72 namanya. Tapi gue menangkap fenomena menarik gitu loh film. Agak susah kan dulu film nggak diputar nih zaman kita 70 80 atau 90 ya. Itu nggak diputar umum. Tapi kamu lihat generasi sekarang generasinya Bilal lah gitu kan. Kayaknya lengket banget sama Godfather gitu. Apa kira-kira yang nyebabnya? Karena itu film lama. Iya. Film yang lama tapi lengket banget sama mereka gitu. Ketika Bilal tadi bilang. Iya, sebenarnya Kayaknya gue pengen jadi apa itu ada film lama. Iya. Apa kira-kira itu? sebenarnya pertama itu adalah pengaruh dari
di rumah orang tua. Oke. Nah, bapakku tuh suka banget film itu. Kedua memang itu jadi core memory karena itu adalah salah satu film pertama yang gue tonton sebagai anak pertama. kecil. Salah satu. Kayak let's say ada 10 film pertama itu Film pertama waktu kecil. kecil. Oh, oke. SD kan. Oke. Salah satu film panjang. Oke. Enggak yang pertama ya, tapi kayak dari 10 film panjang pertama tuh ada 3 itu. 1, 2, 3. Jadi memang jadi core memory. Sedangkan sandingannya waktu itu apa? Toy Story, Lion King. Itu kan agak jomplang sebenarnya kan. Tapi itu justru jadi ini hal-hal yang lebih saking saya sukanya. Jadi ini true story. Bang Ade bisa confirm. Saya itu punya tim produksi. Kalau manggung mesti kan ada tim produksinya kan. Ada session playernya, ada tim produksi sebagai kru, technician, ada sound engineer. Saya menamakan tim saya The Corleones. Iya, for years, serius. Corleone. Serius. Sampai melekat gitu ya. Iya. Kenapa namanya itu? It's family. Family value yang diambil. Family value diambil. Kalau Family kita comes first. The Macaronis. Aduh, skotel karena Ini yang soal nama tim pro saya ini legit. Bang Ade bisa confirm beneran. Corleone. Serius. Sampai begitu. Maksudnya ancaman gitu. Waduh. Ancaman gue jangan macam-macam. Oh enggak, itu kita adalah keluarga di sini. Kita enggak turn our back sama lain. Nge-build loyalty-nya itu dari Build situ, kok. loyalty. Itu tuh bener-bener ya ini gue buat lo buat gue. Kayak gitu kan. Gua A, lu A, gua B, lu B, sama aja. Iya. Itulah dan itu dia karena Godfather tuh itu visual poetry itu secara visual indah banget, indah banget, warnanya Unforgettable. dan ya. gini, sepia tadi tonnya apa? Ton sih, sepia ton. Sepia apa orange, Orangey ya, kayak gitu. orange colored sky gitu. Itu tuh melekat kenapa? Itu mengingatkan saya sama zaman dulu ketika sekolah. Saya paling nggak suka sama hari Minggu sore. Ketika kita sudah berpisah sama teman-teman main, kita harus pulang karena besok sekolah. Itu nggak enak. Mau saya sekarang udah umur segini masih melekat perasaan itu. Hari Minggu sore itu gila bang. Bang Ade yang bilang sendiri malah. Iya, makanya gue bikin band gue namanya sore. Itu dia. Karena sakit itu. Iya. Dan partikular hari Minggu. Iya. Kita kan nggak pernah lupa sama rasa itu di hari Minggu sore. Nah, similar vibes yang aku rasakan ketika nonton Godfather 1-2. Seperti Minggu sore rasanya. Itu kan perasaan yang gitu tuh. Besok padahal ketemu lagi sama orang-orangnya kan di sekolah kan. Cuman Minggu sore itu Karena mau sekolah aja. Karena besok mau sekolah. Jadi. itu dia kita Dan itu kayak penutupan pekan itu kan akhir pekan itu kayak mulai dari jam 10 kemudian jam 11 masuk jam 12 azan duhur ya, terus kan kayak gitu. kita nunggu. Akhirnya, iya. Kayak kita tahu bakal kayak gitu ujungnya. Kita tinggal nungguin doang. Apalagi udah kita biasanya kan main sama teman-teman itu dari Sabtu, Minggu nginep misalnya. Terus satu persatu udah, gue pulang dulu ya. Iya. Udah suruh pulang nih. Biasanya jam 5 sore tuh. 5:30, nah itu Udah suruh mandi itu. suruh mandi. Itu sama kayak nonton Godfather 1-2. Kalau di generasi gue ntar jam 5 ada Ibu Menar tuh. Aku nggak tahu itu. Ibu Menar. Beda generasi. Udah gak enak. Cara apa ya Bu Menar ya? Itu acara itu nyanyi kan. TV mulai hidup lagi kan. Jam 5 kan dia hidup TV itu. Setelah mati dulu aduh. Terus sekali 5 gitu ya. Busuk lebih lama lagi. Oh, Busut zamannya kita ya. Zamannya kita. Nggak beda jauh. Satu lagi. Silakan. Tadi lagu yang dinyanyi pertama To each his own. dari story. Itu enggak, tadi gue pemusik nih dua-dua. Kekuatan lagu itu memang sudah kuat. Oh, bukan itu deh. Speak of your love, speak of your love. Ya, bukan to his own. Ya. Kekuatan lagu itu memang sudah kuat sebelum ada film ini atau menyatu dengan film ini. Kayaknya Filmnya. lagu itu udah ada sebelumnya dia. Ya udah ada. Tapi- Maksud saya setelah tuh film itu keluar kok dengan lagu itu nggak kemana-mana. Udah pasti ke situ. Pasti ke situ. Udah identik dengan film itu udah pasti. Kita udah langsung kita kayak
gimana ngeliat Marlon Brando, gimana Iya. ya kan ngeliat Al Pacino. Iya langsung Pasti dari pertama tereret Itu udah. siapa sih yang bikin lagunya? Aduh, Waduh, siapa itu ya? yang komposer itu namanya tuh? Ini Nino Rota. Nino Rota. Iya, Nino Rota kan? Nino Rota. Gue kira Ennio Morricone. Yang nyanyi kan Andy Williams. Andy Williams. kan? Cuman yang di Godfather ketiga dimainin gitar sama si ini ya. Anaknya si Iya, Michael. yang- Ada si Michael si aduh. Ini nama anaknya Michael, ya Allah, siapa nama anaknya Michael tuh? Ya whatever. Agak halus kan anaknya kan? Iya. Agak halus. Gak mau contekan, ini pasti nonton, ya katanya Coba fans Godfather, baru saya gak contek tahu. tuh. Anaknya Jangan Michael, ah, ntar kata nyontek gak enak. itulah pokoknya. Iya. Gitar nilon kan. Bang Andre sama Bang Bilal, karakter favoritnya dari 1, 2, 3 dan scene favoritnya apa? Oh, oke, Bang Ade dulu. Oh, lu dulu. Bang Ade dulu aja. Dari 1 2 3 Ya, paling favorit siapa gitu? karakternya sama scene favoritnya. Karakter. Oh, karakter pasti Michael Corleone pasti ya. Terus semuanya 1 2 3 ya dia. Karena pembawaannya dia yang itu kan cool, calm, and collective itu. Iya. Terus scene yang terindah itu malah itu tadi yang Enzo the Baker itu, yang ketika dia realize tangannya nggak apa-apa gitu. Scene itu scene paling favorit sih gitu karena di situ kelihatan jelas gitu dia transformasi gitu menjadi the Godfather yang sampai terakhir gitu sebenarnya. Sebenarnya Marlon Brando itu jadi ketika Michael itu Marlon Brando itu shifting jadi second lead. Jadi second act. Iya. Seperti buat saya pribadi. Jadi second gitu. Bahwa dia bukan yang asli sebenarnya. Godfather yang asli adalah Michael juga yang karena dia harus ngelawan Eli Roth terakhirnya gitu sampai ngelawan semua persekutuan yang mau ngancurin dia gitu. Pada akhirnya dia menyadari bahwa salah satu mall nomor 1 yang mau bunuh dia adalah abangnya sendiri. Ya Gila itu yang makanya menjadi ininya ya, menjadi exclamation point-nya lah. apa? Family kan, tapi film family di mana ini film tentang family, musuh utama ternyata dalam film adalah family lo sendiri. abang lu sendiri. Abang lo sendiri. Yang ngebuka horden pertama di scene pertama kan yang kamarnya ditembakin itu siapa? Fredo yang nyuruh buka itu. Sedih banget itu. Kebayang. Makanya lu jangan jadi kakak gue lo. Emang kakak adik? Kan? Beda. Nih Mas Bilal apa? Terus bilang, Karakter favorit? Oh ini sama kayak ditanya lagu Beatles favorit ya? Bingung sebenarnya. Michael, obviously Michael. Cuman selain Michael ya, karena Michael udah pasti suka, karena dia keren banget. Scene favorit. Scene favorit itu ketika kartun tadi, Kepala Kuda. Iya. Jack Wallace. Satu. udah. Iya, yang kedua mungkin kalau bisa milih scene favorit kedua itu scene ketika Take the Gun, Leave the Cannoli. Wah gila pasti itu dibunuh tuh. Take the gun, leave Leave the the cannoli. cannoli. Itu paling ini tuh. Paling klasik ya. Klasik. Orang paling sering banget ngulang kata-kata itu. Leave the Gun, Take the cannoli. Cannoli. Itu kan gila ironis banget. Leave the gun, Yo, lo penting, lo abis bunuh orang nih. Lo tuh buang apa? Gunnya buang, Kuenya bawa. kuenya bawa. Kuenya bawa. Tetap ada gitunya tuh, tetap Iya. ada. Buat di rumah. Buat di rumah. Buat di rumah. Kuenya. Jadi quote-quote-nya itu banyak yang Itu bio Instagram gue bang. Leave the gun, Sampai take the sekarang ya, cannoli. Leave the Gun, Take the Cannoli. Oke, yang terakhir itu kan yang Godfather. Oh ya ada pertanyaan lagi siapa? Pertanyaan Oke, terakhir, ya, itu. pertanyaan kedua. Oke. Kita sekarang lagi musim remake film. Iya. Ini prediksinya adik sama Bilal, ada nggak yang berani remake film itu ke depan? Oh jangan sampai berani. Remake. Karena hanya akan menghancurkan. Remake dalam arti sama ceritanya tapi orangnya beda. Remake, setelah ini musim. Jangan Godfather 4.0 gitu. Ya, tapi kalau ada, ini saya sih nggak berharap ada ya. Biarkanlah seindah itu udah tertulis indah gitu biarin. Tapi gue rasa Robert Downey Jr. sekarang bisa jadi Michael yang ketiga, Godfather 3. Robert Downey Jr. Mukanya tuh mirip tahu sebenarnya. Oh iya. Robert Downey Jr. sekarang yang udah ubanan itu kalau Robert didandanin Akhirnya kayak jadi Iron Man. jadi Michael di Godfather 3. Ubannya mirip soalnya. Dan sama, mereka tuh badannya pendek sebenarnya kan. Sama, tingginya sama. Kecil. Kecil badannya, Iya, itu 170 paling tinggi kan.
Kalau ada niat mau di remake akan seperti itu. Tapi jangan maunya. sih, jangan di remix sih. Enggak, tapi Atau bikin apa alternate universe kali apa gitu. Kemarin ya. kan baru rilis di mall tuh yang apa namanya? Belum nonton pula sih. The Making of. Itu yang kemarin Bang Memi yang ngasih lihat. Making of apa? Godfather iya. Apa castingnya apa segala macam tuh di mall tuh ya ada tuh. Oh, belum Kita tanya ada. sekarang. Lo berharap ada remake nggak? Oh tidak. Tidak. Tidak ada mati buat gue, tidak ada. Tidak akan berulang, tidak. itu gua ada pertanyaan tuh. Kan ini kalau kita lihat tadi kan saudara ini memang kali pas bola kekhasannya dia selalu seperti kayak Siders Ya, wah top itu itu. Top banget. dengan khasnya tadi lembut kekerasan. Ya. Kira-kira mungkin nggak dengan kalau dulu itu siapa saudara yang bisa? Wah, nggak tahu susah. Iya, seperti itu. Iya. Siapa Brian Palma juga nggak mungkin terlalu. Aduh, tone-nya nggak suka itu kalau misalnya Brian De Palma tuh kayak Brian De Alfred Palma tuh Hitchcock, yang bikin iya. apa sih? Scarface. Scarface, terus Body Double. Say hello sama Lil Fred. Oh, oke oke. Palma. Iya. Ini apa Untouchable. Brian De Palma kan ya? Enggak. Enggak. Brian De Palma deh kayaknya. Kayaknya nggak ada. Untouchables yang Untouchables. si Ya, ini Untouchables Chemicals, si Karena terlalu bright itu Untouchables. Karena De Palma tuh pasti, aduh gelapnya nggak enak gitu. Aduh nggak enak Tapi dia banget. Italian ya? Itali juga ya? Palma. 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 Kalau sutradara, Scorsese juga nggak beda deh. Scorsese tuh on hands banget sama apa ya, dia terlalu fast action. Tep, motongnya juga begitu deh, cara motongnya. Wah nggak bisa kepikir sih. Nggak ada gantinya. Nggak ada gantinya. yang bikin Kill Bill tuh. Quentin Tarantino. Iya. Tarantino. Dia banyak belajar dari Scorsese cara apa namanya, operate-nya kayak begitu. Jadi Terlalu belum fast belum moving. belum ada ya yang bisa menyaingi Kan Coppola. kalau Scorsese kan kalau nutup pintu gitu, terus dengan lagu, Iya ya. gitu, Iya. gitu tuh, kayak gitu tuh. Lihat aja di Goodfellas tuh, cara ininya segala fast dia tuh, fast moving. Kalau Godfather dibikin fast moving, ya enggak lah, nggak bisa, mana wibawanya. Mana begitunya, mana Iya, ngebawa iya, itunya iya. tuh. Tapi kalau gue lihat tuh si Francis Ford Coppola senang dengan aktor Marlon Brando ya. Ini kalau gue lihat Nah, itu kan film Apocalypse Now, dia pakai lagi kan Marlon Brando di situ. Gila di situ berantem banget itu sama Marlon Brando tuh. Oh iya. Wah sangat. Itu pemikiran film yang bikin semuanya depresi di sini. Mau Robert Duvall, mau Marlon Brando. Oh, iya, Robert Duvall main juga ya. Iya. Iya iya. I like the smell of napalm. Iya, pas pengumuman itu. Tapi memang Marlon Brando memang bukan aktor yang Nggak bisa yang gampang diajak kerja sama. Oh iya, hard to deal with juga. Hard to deal with, emang punya gila. Dia benernya ada karakter. Ada gila-gilanya. karakternya kan susah memang Aslinya diprediksi kan. Pokoknya nggak friendly user. Ya, dia nggak. Siapa sih Marlon? Martin Udah, Sheen juga main kan, Martin Martin Sheen. Sheen. Ya. Ada yang mau bertanya. Pertanyaan Debbie tadi, mungkin ceritanya yang berlanjut gimana? Mungkin nggak? Jadi keluarga mafia tapi zaman sekarang. Oh tapi keluarga Corleone. Iya. Sequel Kan berarti ya nanti kan itu. ada udah anaknya terus cucunya, tapi zaman sekarang gitu loh. Pasti kalau diadaptasikan sama present days dengan segala macam teknologi, enggak. Udah, nah Udah mafia kelas kayaknya mafia Italia sekarang udah sangat turun gitu loh, yang kayak sekarang ya penerus apa namanya Gambino family aja tuh anaknya John Gotti, nepotisme lagi ya. Itu udah cuman pakai kaos kutang, pasti baju sport. Udah itu pasti itu baju Pakai gym. polo shirt kan biasa sekarang Ini nggak. Tracksuit. Pakai tracksuit udah nggak kelihatan lagi classy ya udah. Makanya kalau disesuaikan sama present days, kayaknya jadi wibawanya kurang. Gitu. Ilmunya udah kurang ya. romansa itu nggak ke capture lagi gitu. Kan yang bikin romantis itu kan even film dibuat tahun 70 kan, tapi kan itu kan menampilkan keadaan tahun 40-an. Iya, Serba old fashion semua. Bener-bener tidak ada teknologi sama Kita sampai sekali. nggak mikir tahun 70-an men. Iya, Udah itu bener tahun 40-an Karena kan. kan zaman sekarang kan serba instan ya, gampang ya. Ada handphone apa segala macam. Kalau itu diterapkan, kita bikin lagi kelanjutan Corleone family. Jadi nggak romantis, Iya. nggak modern. Terus yang Godfather tahun 94 itu cerita tahun berapa tuh jadi? Wah, Itu 90. 70-an. Iya. Hah? Jadi tahun 70-an. Iya, film kan tahun 90. Iya, 94. Tahun 70-an itu ya? 70-an, 70-an ya.
kebanyakan Berarti film mafia, film Godfather tapi pas COVID gimana tuh ya? Iya, Godfather dalam rumah, gila ngapain? Mau ngancam orang pakai Zoom. Ngapain? Cuman gue mau nanya nih, si Mario Puzo ini kan yang bikin The Godfather, tapi ada satu bukunya lagi yang namanya The Sicilian. Itu menurut kalian ini gimana? The Sicilian. Oh, ya udah sudah selesai. Udah selesai. Bang Ade jawab. Sicilian ya gimana ya? Lebih ke ininya aja sih, kayak why Sicilian begitu. Gitu. Tapi itu film seri ya, Seri. serial ya. Nggak ada relevansi ke situnya sih ya, cuman relevansi adatnya doang aja, kulturnya aja itu sebenarnya kayak gitu di Sicilian itu. Yang begini kan ya, kalau Godfather yang begini ya, Ya. Maaf, apa? Yang marionet gitu apa nih? Puppet. Ya. Apa tuh X ya gitu. Nggak terlalu itulah. Nggak terlalu ini ya. Dan kayaknya juga nggak box office apa gitu. Tapi ya itu film TV. Ya kadang-kadang magic gitu kan nggak bisa mungkin direproduce lagi gitu, makanya remake itu Oh, iya. jangan pernah ada gitu, magic kayak Godfather gitu. Lebih seru mana Bang Ade? Film yang mengupas tentang Italian family begini atau Colombian? Waduh beda jauh. Iya, itu. seru mana menurut Bang Ade? Kalau seru ya pasti seruan Colombian lah. Colombian. Iya. tapi bukannya Colombian itu lebih Brutal. terasa lebih brutal Oh, gitu. terlalu. Yang lebih brutal lagi Mexican Cartel. Itu ada duanya. Ah, Ada duanya itu. Salah satu contoh filmnya apa tuh kalian kalau Oh, Sin Nombre, atau yang di Netflix aja itu yang Narcos, Escobar ya. Mexico segala. ya. Itu brutalnya mereka karena mereka kan ada turunan Aztec dan Maya ya yang dimana mengorbankan manusia di altar, Persembahan buang darah-darah, orang segala semua gitu, darah, potong semua. palanya apa segala itu bagi mereka hal kecil biasa. Orang Sicario juga, film Sicario Oh iya iya. yang di Juarez digantung orang begini, nggak ada yang berani nurunin, kayak udah yang jual sate kambing gitu, orang paling gitu nggak ada yang berani nurunin. Itu beneran ada di Meksiko begitu, kejadian tiap hari. Itu terlalu nggak buat manusia untuk nonton sebenarnya, terlalu gila. Gore banget. Kayak kita nonton snuff aja, kita nonton deep web gitu. Itu udah itu dia. Kayak gitu di Meksiko. Jadi kita mau ngambil romansa itu dari mana bingung juga gitu loh. Nanti kalau fashionnya yang bisa dipakai di Indonesia mah fashion di film series Narcos ya, iya. lebih adem dipakai di sini. Di Jakarta keluar siang-siang pakai jas kan mantap juga Wah, Bang. gila, buntet udah yang ada. Oh, udah kriket buntet. itu deh apa untuk generasi sekarang tuh apa sih yang bisa disampaikan oleh Godfather ini generasi sekarang? Apa dengan teknik cannoli gitu ya. Ya lo harus ini sih sebagai apa ya, manusia itu mesti tanggung jawab terhadap apa yang lo perbuat gitu. Manusia juga harus step up gitu to the plate gitu, step up to the plate itu kan jadi hidup tuh kita harus ambil ininya, ambil grabs gitu, tapi dengan bertanggung jawab, dengan kelas, dengan family value juga gitu. Lo harus take action real life gitu. Harus bisa bertindak terhadap hidup dengan penuh kelas, dengan penuh style, dengan penuh sophistication, cara berbicara dengan eloquensi yang baik gitu. Kayak gitu. Ya sesuatu yang terasa mungkin agak ini udah turun tuh. Tadi makanya itu Value seperti quote itu. yang tadi, take the gun, leave the gun, Take take the the cannoli. cannoli. Jadi leave apa yang udah lo ini leave, lo take yang buat bakal nge-feeding life lagi. Yang satu baru ngambil life kan, dibunuh kan, leave the gun kan, take the cannoli. Revolve lagi kan hidup kan. Oh iya benar. Jadi pakai simbolismenya itu. Like, take action of your life tapi be classy about it. Style. Bagus sih. Terus Bilal mau ngomong juga Udah pesannya terwakilkan. sesuainya. Aku cuma satu aja sih. Family comes first, no matter what. Kok Tuh, top, udah bener. Oh bener. Emang. Jangan Gimana, jadi Pak? belangsak. Nah, kalau orang lain, jangan belangsak, jangan belagu, jangan Tapi family value yang ditampilkan di Godfather itu memang udah sifatnya universal atau
khusus kultur Italia aja. Universal banget, sangat universal banget. Sangat universal ya, dan bisa diterima semua orang di sini. Karena kan itu kan yang paling diajarin itu juga ada respect yourself by respecting elders kan, respecting the family unit gitu. Itu dengan gitu lo respect yourself juga. Wah, branding ini sama tuh ternyata ujung-ujungnya apa? In the end, the love you take is equal to the love you make. Itu lagi ujung-ujungnya bang. Endingnya The Beatles sebelum mereka bubar lagu The End. Lirik terakhir The Beatles tuh itu. Sebuah konklusinya itu. In the end, the love you take is equal to the love you make. Ujung-ujungnya Beatles Dan lagi. ini yang paling pertama kita dapetin love dari mana? Family. Family. Ya, itu family value. This is a family movie. It's a family. It's a bloody family movie. Bloodnya, ya tentulah dalam family kan ada blood relation. Kita ngambilnya di situ aja. Berarti bukan kategori film gangster itu ya sebenarnya ya. Family movie. Itu cuma timnya doang. Iya. Timnya doang. Ya, sebenarnya Gangster themed family movie. Iya, kayak film Indonesia zaman dulu Rumah Masa Depan sama aja udah. Cuma Gue tadi mau bikin pertanyaan sama mereka top 5 film mafia, tapi kayaknya ini udah gak masuk ini yang Godfather. Kayaknya Godfather 1, 2, 3, Godfather 1, 2, 5. 5 pas deh. Ya. Oke deh kalau gitu, Retrois menarik banget ya pembicaraan mengenai The Godfather. Makanya nonton tuh yang belum pernah nonton Godfather 1, 2, dan yang ketiga. 1, 2 lagi. Dua lagi. Gak tahu apakah itu remake atau apakah itu sequel, Jangan kita sampai nggak tahu. remake. Who knows, mungkin ada aja bisa terjadi ya. Tapi jangan. Katanya yang nonton Biarkan tertulis indah seperti itu. Iya. Oke kalau gitu Mas Ade Malon, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bang Ade, terima kasih Bang banyak. Ade. Jangan lupa Retrois, kalau suka like, share, komen, dan yang penting subscribe. Oke, sampai sekian di sini dulu. Sampai jumpa di episode mendatang. Oke, bye-bye. Salam Retrois.